Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Erlinda Ratnasari Putri, dosen program studi fisika, jurusan fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Mula Warman. Sebagai seorang dosen, saya memiliki tugas pokok Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Fisika Radiologi Diagnostik dan Intervensional. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pemahaman menyeluruh tentang prinsip fisika yang digunakan dalam teknologi pencitraan medis modern. Kajian dalam mata kuliah Fisika Radiologi Diagnostik dan Intervensional meliputi pendahuluan pencitraan medis, produksi sinar X, interaksi radiasi dengan materi, reseptor citra, fluoroskopi, topik khusus di radiografi yaitu mamografi, radiografi gigi dan digital, prinsip dasar pembentukan citra dan perangkat sistem CT, kualitas citra, dosimetri dan jaminan kualitas CT, karakteristik gelombang ultrasonik, prinsip pembentukan citra USG dan perangkat sistem USG, aplikasi klinis, jaminan kualitas dan efek biologis pencitraan ultrasonik, prinsip resonansi magnetik, pembentukan citra dan perangkat sistem MRI, pencitraan kedokteran nuklir planar, pencitraan kedokteran nuklir tomografi, serta kualitas citra dan jaminan kualitas kedokteran nuklir. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah 1. Menjelaskan prinsip dasar fisika pencitraan medis termasuk produksi sinar X, interaksi radiasi dengan materi, serta prinsip pembentukan citra pada modalitas seperti CT, USG, MRI, dan kedokteran nuklir. 2. Menguraikan konsep kualitas citra, dosis radiasi, serta teknik dasar dosimetri dan jaminan mutu dalam pencitraan diagnostik dan intervensional. 3. Menganalisis keterkaitan antara teknologi pencitraan medis dan konsep-konsep fisika klasik serta modern dalam praktik klinis. Dan 4. Mengaplikasikan prinsip-prinsip fisika untuk menilai performa sistem pencitraan dan prosedur keselamatan radiasi dalam skenario klinis sederhana. Perkuliahan disampaikan melalui pendekatan teoritis yang dilandasi pemahaman konsep-konsep fisika klasik dan modern serta keterkaitannya dengan dunia klinis nyata. Mata kuliah Fisika Radiologi Diagnostik dan Intervensional dirancang untuk memperkuat kompetensi lulusan program studi fisika, khususnya dalam peran sebagai pendidik, peneliti, praktisi, dan wirausahawan di bidang fisika. Dalam pelaksanaannya, strategi pembelajaran yang digunakan mengacu pada pendekatan DIA dengan delivery, yaitu penyampaian materi secara sistematis dan terarah sesuai capaian pembelajaran, interaktif, yaitu menekankan interaksi aktif antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar guna menciptakan suasana kelas yang komunikatif dan partisipatif, dan assessment yang mengukur pencapaian mahasiswa melalui evaluasi beragam bentuk tugas dan aktivitas kelas. Mata kuliah ini berbasis student-centered learning yang menempatkan mahasiswa sebagai pusat proses belajar. Model pembelajaran yang diterapkan adalah project-based learning yang menekankan pada pemecahan masalah nyata melalui proyek yang dirancang secara kolaboratif. Skema penilaian yang digunakan mengacu pada Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat Universitas Mula Warman yang menggunakan skema 1 dengan bobot ujian tengah semester 15%, ujian akhir semester 25%, proyek 25%, tugas 25%, dan aspek efektif 10%. Perkuliahan diselenggarakan secara hybrid dengan 60% tatap muka langsung dan maksimal 40% secara daring dengan memanfaatkan platform Mula Warman Online Learning System, Google Meet maupun Zoom. Komunikasi informal dan koordinasi kelas sehari-hari didukung dengan penggunaan WhatsApp Group. Untuk memberikan gambaran lebih lanjut, berikut ini saya akan menampilkan salah satu sesi pengajaran saya, yaitu pada pertemuan ke-6 yang membahas materi prinsip dasar pembentukan citra dan perangkat sistem CT. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga, apa kabar adik-adik? Baik, Ibu. Hari ini kita kembali ke mata kuliah Fisika Radiologi Diagnostik dan Intervensional. Adik-adik udah isi absennya di aplikasi STAR? Sudah, Ibu. Oke, bagus. Kita flashback dulu. Jadi kita sudah belajar selama 5 minggu. Materi yang sudah kita pelajari ada pendahuluan pencitraan medis, produksi sinar X, interaksi radiasi dengan materi, radiografi proyeksi, reseptor citra, fluoroskopi, dan minggu lalu kita belajar tentang special topics di ranah radiografi, yaitu ada mamografi, radiografi gigi, dan radiografi digital. Hari ini dan minggu depan kita akan belajar satu topik, jadi alat baru yaitu modalitas CT scan. Kenapa dibagi dua? Karena ini materinya akan sangat
banyak dan padat. Jadi minggu ini kita akan fokus belajar tentang prinsip dasar pembentukan citra dan perangkat sistem CT. Minggu depannya kita akan belajar tentang kualitas citra, dosimetri, dan jaminan kualitas CT. Jadi dari pertemuan 1 hingga 7 ini adalah materi yang harus kalian pahami untuk bahan UTS. Sampai sini bisa dipahami? Oke. Di sini ada 2 jenis citra. Kalau kita amati, keduanya berbeda. Ada yang bisa membantu saya untuk menjelaskannya? Ya, silakan maju ke depan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tri Mulyani. Di sini ada 2 perbedaan, yaitu di sini merupakan citra non-medik yang diambil dari teleskop, dan yang ini citra medik yang diambil dari tubuh manusia. Yang kedua dari warnanya. Dari citra non-medik ini memiliki banyak warna, sedangkan yang ini citra medik memiliki warna hitam, putih, dan abu-abu saja. Itu saja, Bu. Baik, terima kasih Tri. Silakan duduk kembali. Jadi benar apa yang sudah disampaikan oleh Tri. Citra ini adalah citra yang diambil oleh teleskop. Apa sih perbedaan antara citra yang di bagian bawah dengan yang di bagian kiri? Perbedaannya sudah disebutkan oleh Tri. Persamaannya apa? Sama-sama merupakan citra saintifik. Jadi citra saintifik itu sangat luas, bukan hanya di dunia fisika medis saja. Kalau kalian amati, tentu ada perbedaan antara citra saintifik dengan citra yang sering kalian lihat di dunia fotografi atau di Instagram. Foto makanan, foto pemandangan, foto menangkap momen-momen tertentu. Kalau foto-foto seperti itu, umumnya foto-foto itu menangkap momen yang indah, memanjakan mata kita. Sementara kalau scientific imaging, kita fokus pada untuk menangkap apa sih fenomena yang terjadi di dalam alam itu atau di dalam tubuh kita. Sehingga ditulis bahwa citra medis tidak merefleksikan visual impression pada anatomi tubuh pasien. Sebaliknya, citra-citra itu merupakan fungsi matematika yang menunjukkan sifat fisik spesifik dari suatu jaringan. Dan yang harus kalian tahu, ada perbedaan mendasar seperti yang sudah dibilang oleh Tri. Citra ini memiliki warna macam-macam. Sementara citra medis pasti warnanya putih, hitam, dan abu-abu. Kita bicara masalah warna dulu. Jadi kalau di sini kalian bisa tidak membedakan dari 4 baris ini dari warna yang paling terang hingga paling gelap? Baris pertama kalian masih bisa membedakan? Bisa. Kemudian baris kedua, kalian mulai kesulitan membedakan gradasi warnanya dari bagian mana? Bagian sini? Iya. Kalau di baris ketiga? Semakin sulit, apalagi kalau sudah masuk baris terakhir. Iya. Jadi di sini manusia itu hanya bisa mengenali 100 shades dari warna abu-abu. Jadi kalau misalnya kita aplikasikan ke warna lain, warna merah misalnya, nah itu cuma nambahnya sekitar 150. Kenapa? Karena mata kita itu hanya bisa melihat sebagian kecil dari spektrum elektromagnetik. Jadi kenapa sih Bu kalau citra medis itu warnanya harus keabuan? Kita itu tidak akan pernah bisa melihat apa yang ada di dalam tubuh kita dengan mata telanjang kita. Oleh karena itu kita perlu bantuan modalitas diagnostik. Kenapa spektrum elektromagnetik yang digunakan? Kalau kita lihat dari spektrumnya, di sini ada rentang frekuensinya dari 10⁴ Hz hingga 10⁻20 Hz. Seperti yang kalian sudah pelajari di mata kuliah mungkin gelombang dan optik, kalau frekuensinya tinggi, maka panjang gelombangnya pendek. Kalau frekuensinya tinggi, maka energinya juga tinggi. Misalnya, kalau kita punya suatu partikel dengan energi yang rendah, maka frekuensinya juga rendah, dia tidak akan mampu menembus tubuh kita. Sementara untuk pencitraan CT atau sinar X dan lain-lainnya seperti nuclear medicine, SPECT, PET maupun fluoroskopi yang sudah kita pelajari di minggu keempat,
itu menggunakan energi yang lebih besar, sekitar 80 kVp. KeV, kalau KVP tegangan ya. Terus kemudian kalau CT scan ranahnya di antara 100 sampai 140 KeV. Nah, dari sini minggu ini kita akan belajar tentang CT dulu, kemudian dilanjutkan dengan ultrasound, MRI, dan kedokteran nuklir setelah UTS. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Kita lanjut ke sini. Jadi ini saya ingin tahu dulu sejauh apa kalian memahami tentang computed tomography. Kita akan nonton video ini dulu ya. Oke, sampai bagian sini kira-kira ada yang bisa menangkap nggak apa sih yang dimaksud dengan computed tomography ini? Silahkan maju ke depan. Baik, perkenalkan nama saya Anissa Marwati. Menurut pemahaman saya, CT scan merupakan pemeriksaan yang menggunakan teknologi komputer khusus dan penggunaan sinar X untuk melihat struktur dan jaringan yang ada dalam tubuh melalui berbagai sudut. Oke, terima kasih Anissa. Jadi benar yang sudah disampaikan oleh Anissa, kalian baru saja melihat video prinsip kerjanya ya. Kalau kita putar ulang, setelah dia memindai tubuh pasien secara penuh dan secara helix, nanti di komputer operator CT itu akan langsung tampil citra yang seperti ini. Jadi itu tidak langsung tiba-tiba setelah kita scan langsung, oh ini muncul citranya. Ada proses tertentu yang harus kita lakukan. Nah dari sini setelah kita nge-scan tubuh pasien, akan muncul data-data mentah. Nah, data mentah ini disebut dengan sinograms, yaitu kumpulan profil atenuasi. Nah, data mentah ini akan di-convert menjadi citra irisan penampang melintang atau aksial, sehingga itu yang sering kalian lihat di internet. Oh, kalau citra CT pasti terkenalnya dengan irisan otak melintang atau aksial. Padahal sebenarnya kalau citra CT itu punya sisi pengambilan yang lain, yaitu koronal dan sagital. Nanti kita akan belajar tentang itu. Gimana sih Bu bentuk CT scan pertama di dunia di tahun 71? Bentuknya kurang lebih seperti ini, yang di sebelah kiri. Kalau kita lihat dari foto sebenarnya nggak terlalu berbeda. Yang berbeda hanya di bagian meja dan bukaan gantry-nya. Jadi di tahun 1971 namanya adalah EMI scanner. Ini hanya fokus untuk scanner kepala. Scanner kepala karena waktu itu baru penemuan pertamanya. Dia baru bisa membuat satu irisan penampang aksial otak dalam waktu 5 menit. Itu sangat lama kalau kita bandingkan dengan teknologi sekarang. Nah kemudian di tahun 2025 sekarang ini CT scan-nya sudah berada di perkembangan dual energy CT. Di sini ada 3 macam, A, B, dan C konfigurasi dari dual energy CT. Ada yang bisa membantu saya untuk menjelaskannya? Saya Ibu. Silahkan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Indah Siburian. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketiga dari dual energy CT, di mana yang pertama yaitu memiliki dua sumber sinar X antara 80 kPp dan 140 kPp yang diarahkan ke dua detektor, yaitu 80 kPp diarahkan ke detektor A, sedangkan 140 kPp diarahkan ke detektor B. Yang kedua yaitu dual energy CT memiliki fast switching, di mana misalnya sinar X dengan 80 kPp diarahkan ke satu detektor atau 140 kPp diarahkan ke satu detektor juga. Sedangkan untuk yang ketiga yaitu dual energy CT yang memiliki satu tabung detektor, sedangkan memiliki dua lapisan. Lapisan pertama yaitu dari atas menangkap energi rendah, sedangkan lapisan yang kedua yaitu untuk menangkap energi yang tinggi. Mungkin itu saja. Terima kasih Indah atas penjelasannya, sangat jelas sekali. Kalian bisa mengikuti penjelasannya Indah? Iya, bisa. Jadi seperti yang sudah Indah jelaskan bahwa yang A ini dia punya 2 tabung dan 2 detektor. Tabung 80 kVp detektor sendiri, tabung 140 detektor sendiri. Tapi kalau yang B dia punya 2 tabung tapi gampang switch. Jadi kalau misalnya dia mengenai suatu daerah tertentu, oh ini perlu energi yang lebih rendah, maka dia cepat switch. Namun detektornya hanya 1. Nah kebalikannya yang C, dia tabungnya ini
hanya satu dan bisa di antara rentang mana, yang menyesuaikan adalah detektornya. Jadi kalau misalnya, oh ini energi dari foton berenergi tinggi, maka layer yang menangkap adalah layer B. Jadi dia akan simultan dan continuous terus. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Kita kembali untuk mengingat perkuliahan di minggu kedua, yaitu Basic X-ray Physics. Ada yang masih ingat tentang pembentukan sinar X? Ya, silakan maju ke depan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Rila Ilmaningrum. Jadi di dalam tabung sinar X ini terdapat dua elektroda. Yang pertama ada anoda, yang kedua ada katoda. Nah, di dalam katoda ini terdapat filamen. Jadi ketika filamen ini dialiri oleh arus listrik, filamen tersebut akan panas dan melepaskan elektron. Proses tersebut disebut dengan emisi termionik. Kemudian setelah elektron tersebut dilepaskan, elektron tersebut akan dipercepat dari katoda menuju ke anoda oleh tegangan tinggi. Setelah sampai di anoda, elektron tersebut akan menumbuk permukaan anoda yang biasanya terbuat dari tungsten. Karena percepatan tadi, elektron tersebut memiliki energi kinetik yang sangat tinggi. Kemudian setelah menumbuk tungsten tersebut, energi kinetik tersebut diubah menjadi radiasi sinar X melalui proses Bremsstrahlung dan karakteristik. Oke, sudah. Iya. Baik, terima kasih Rila, silakan duduk. Jadi apa yang sudah disampaikan Rila tadi, tolong diingat ya, karena keluar di UTS nanti. Itu sudah cukup bagus, dan yang kalian harus tahu, meskipun kita berpikir, oh kita memerlukan ruang vakum untuk membentuk foton dan elektron berkecepatan tinggi, karena ini digunakan di rumah sakit, maka kita hanya perlu ukuran yang tidak besar. Jadi kalau kalian lihat ini contoh tabung X-ray ya, cukup kecil, bisa dibawa malah. Dan kalau misalnya, mungkin kita mikirnya kita harus perlu ruang vakum yang besar, seperti di lab-lab yang ada di luar negeri, tapi kalau penggunaannya di rumah sakit, kita akan bikin yang lebih sederhana, simple. Sebenarnya nggak simple, tapi ukurannya yang diperkecil. Nah, kita kembali ke pembentukan citranya. Pada dasarnya, citra CT itu sama dengan citra Ronsen, yaitu mengambil citra planar yang ada di sebelah kiri ini. Dari citra planar ini, kita bisa membentuk citra aksialnya. Jadi misalnya kita ingin mengambil bagian sini, maka dari sinogram, dia terletak di daerah mana? Ternyata dia terletak di atas. Kenapa sih Bu di atas? Karena kita kalau nge-scan, pasti dari atas. Pasien itu kan baring, yang masuk duluan ke gantry apanya? Kepalanya kan. Nah, kepalanya awalnya dia posisinya memang di atas, tapi turun sampai ke perut, yang bagian kepala ini kan pasti ke sini. Nah, jadi ini bagian atas tubuh pasien. Sementara yang di atas itu adalah bagian bawahnya. Dari bagian ini kita bisa merekonstruksi citranya hingga menjadi penampang aksial. Nah, ini yang dinamakan dengan sinogram. Kita tidak bisa merekonstruksi apa-apa kalau sinogramnya itu tidak ada. Jadi kalian jangan mikir, oh kalau kita sudah ngambil ronsen, kita potong aja ronsennya 1 mili, 3 mili, 5 mili, itu penampang melintang semua. Enggak. Jadi semua itu diawali dengan data digital seperti ini. Proses pembentukan sinogramnya, kita bisa lihat video berikut ini. Tolong diperhatikan ya. Oke, sampai sini videonya. Kalau kita ulangi, pada saat pertama kali, anggaplah dia berada di sudut 0 derajat semua. Bagian kiri adalah arah datangnya sinar, dan bagian kanan ini adalah profil atenuasi yang akan ditangkap oleh detektor. Jadi misalnya di sini kita memberikan sinar X-nya 100%. Kira-kira kalau sudah di sini apakah masih 100%? Tidak ya, karena dia melewati tubuh pasien. Jadi kalau kalian lihati, anggaplah kalian mengamati bagian ini. Di sini dia besar atenuasinya seperti ini. Apakah dia akan berubah kalau kita ubah sudutnya? Berubah ya? Oke, nah kira-kira seperti itu pembentukan sinogram. Kemudian, ini prosesnya, jadi setelah kita memindai tubuh pasien, maka akan didapatkan data histogramnya, data sinogramnya. Jadi di sini kita dapatkan citra analog, sinyal analog. Setelah dapat sinyal analog, untuk diproses di komputasi, maka kita akan ubah menjadi sinyal digital. Pada tahap ini kita melakukan proses rekonstruksi citra supaya kita bisa mendapatkan citra yang seperti ini. Nah, dari sini setelah dilakukan proses rekonstruksi, kita kembalikan lagi menjadi sinyal digital sehingga citra itu bisa tampak
di layar komputer CT scan-nya. Jadi prosesnya juga secara sederhana seperti ini ya, sinar X keluar dari tabung, kemudian diteruskan ke tubuh pasien, lalu ada detektor yang menangkapnya. Apapun yang diterima oleh tubuh, pasti nilai fotonnya atau energi sinar X-nya itu berbeda-beda, tergantung ketebalan dari organ itu. Nah, di sini detektornya ada beberapa perkembangan. Jadi saya tampilkan 3. Yang pertama adalah detektor individual detektor. Jadi detektor ini digunakan dari generasi pertama sampai generasi ke-3. Tapi pada saat di generasi ke-4 dia tidak bisa digunakan karena setelah ini kita akan bahas tentang CT generasi ke-4. Yang paling bagus dari detektor ini keuntungannya adalah dia itu minim atas radiasi hamburan. Untuk menjawab masalah di generasi ke-4 tadi, para penemu itu mengganti dengan solid state detectors. Biasanya bahannya ini menggunakan cadmium tungstate CaWO4 atau campuran antara yttrium dan gadolinium. Jadi di solid state detector ini sebenarnya adalah scintillator yang dicoupled dengan fotodioda. Pada saat X-ray itu mengenai scintillatornya, maka akan tercipta cahaya tampak. Lalu cahaya tampak itu pasti mengenai si fotodioda dan menghasilkan energi listrik. Nah, energi listriknya itu yang masuk ke dalam menjadi bagian dari sinogramnya. Kemudian, ini adalah contoh detektor yang digunakan pada CT saat ini, yaitu multiple detector CT. Sama dengan solid state detector, cuma jumlahnya lebih banyak. Jadi kalau zaman sekarang, detektornya ada 16 deret, satu deret terdiri dari 750 detektor. Jadi total semuanya sekitar 12 ribuan detektor. Itu jumlahnya sangat banyak sekali. Kita masuk ke scanner generation. Coba adik-adik lihat dulu, di sini ada 7 gambar. Ada yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Ya, silahkan maju. Baik, di sini nama saya Ade Salwa. Di sini langsung saja. Yang pertama yang saya lihat ada generasi pertama. Di sini ada tabung sinar X. Di sini dia memancarkan sinar X di dalam bentuk Perseid beam, lalu ditangkap oleh detektor. Kemudian mereka akan melakukan translasi rotasi dengan 1 derajat. Namun di sini mereka membutuhkan waktu yang sangat lama dalam 1 slice. Kemudian dikembangkan pada generasi kedua. Di sini mereka menggunakan beberapa detektor, di mana di sini juga mereka menggunakan sinar X-nya itu menjadi fan beam, di mana kita dapat dilihat pada sumbernya di sini dia menyempit, tapi pas sudah ditembak dia langsung membesar. Nah, di sini dia efisien waktunya cukup singkat. Lalu pada generasi ketiga di sini dia si detektor dan juga si tabungnya ini merotasi si tubuh pasien, di mana juga di sini detektornya itu membentuk setengah lingkaran. Kemudian mereka, kalau nggak salah waktu itu saya lupa namanya, ada kelemahannya pada citranya sehingga mendapatkan artefak cincin. Lalu kemudian dikembangkan lagi pada generasi keempat, di mana di sini detektornya menjadi diam dan mengelilingi si pasien membentuk lingkaran 360 derajat. Lalu si sinar X akan memancarkan sinar X-nya dalam bentuk fan beam juga, kemudian akan ditangkap oleh si detektornya ini. Nah, setelah itu pada di generasi kelima di sini terdapat yang namanya elektron fan city ya, elektron beam city, di mana pada gun elektronnya ini dia akan menghantarkan berkas elektron ke target ringnya, lalu target ringnya menghasilkan sinar X kepada si pasien, kemudian akan ditangkap detektor ringnya. Sehingga di sini karena tidak ada rotasi, itu menyebabkan pemindaian untuk si organ yang bergerak seperti jantung. Lalu pada generasi ke-6 dapat kita lihat di sini tabung sinar X-nya itu melingkar mengelilingi si pasien, kemudian si meja pasiennya ini bergerak maju secara kontinu ke dalam gantry. Nah, di mana di sini juga merupakan lintasan spiral CT. Nah, pada di bagian sini kita dapat lihat ternyata di sini terdapat 4 detektor array yang artiannya itu ternyata dalam satu rotasi itu bisa mendapatkan 4 slice. Nah, pada bagian sini dia gambarnya itu mencangkup detektor array yang artinya mendapatkan lebih banyak detektor, di mana kita biasanya menggunakan CT scan 16, CT scan 128 pada zaman sekarang. Baik, terima kasih, sangat lengkap sekali jawabannya. Jadi itu sampai sekarang kita sudah berada di generasi ke-6. Generasi ke-7 adalah dual energy CT yang sudah diungkapkan pada bagian depan tadi ya. Nah, ini adalah imaging principle-nya. Jadi di sini ada 4 gambar, 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Ada yang bisa menjelaskan tentang gambar ini? Saya, ya, Bu. Silahkan maju. Perkenalkan, saya Naswa Adelia Sabira. Jadi pada gambar ini terdapat ada yang lingkaran abu-abu. Ini merupakan objek yang dimana
Objek ini akan dipindai dengan menggunakan sinar dari beberapa sudut. Bisa kita lihat di gambar ini ada 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Kemudian yang lingkaran hitam ini merupakan struktur dengan densitas yang lebih tinggi di dalam objek yang contohnya itu bisa benda padat atau dalam klinisnya seperti tumor. Kemudian di bagian yang kotak-kotak kecil ini merupakan detektor yang akan digunakan untuk mengukur seberapa banyak sinar yang berhasil menembus objek tersebut. Bagian yang gelap itu menyerap lebih banyak sinar sehingga intensitas yang dihasilkan lebih rendah. Kemudian bagian yang lebih terang itu mewakili area yang kurang padat atau kosong sehingga sinar lebih mudah melewatinya dan detektor menghasilkan intensitas yang lebih tinggi. Kemudian ini adalah semua proyeksi dari semua sudut ini yang disusun secara vertikal untuk membentuk sinogram. Dapat kita lihat sumbu vertikal ini merupakan sudut pengambilan gambarnya yaitu ada 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Kemudian sumbu horizontalnya ini merupakan posisi dari masing-masing detektor. Kemudian semua proyeksi ini disusun secara vertikal untuk membentuk sinogram. Sinogram ini akan digunakan oleh komputer untuk merekonstruksi gambar cross section dari objek tersebut. Hasil akhirnya akan menunjukkan struktur bagian dalam objek tersebut. Itu saja. Baik, terima kasih Naswa, sungguh sangat lengkap sekali penjelasannya. Jadi tadi Naswa bilang bahwa pada akhirnya yang dari sinogram ini akan menghasilkan citra CT scan. Nah di sini tadi kan ada 6 generasi CT. Jadi pembedanya itu ada 2. Kalau konvensional, cara nembaknya itu adalah step and shoot. Kita maju dulu baru kita sinari. Kalau zaman sekarang kita sudah menggunakan yang helical CT. Jadi meja pasien bergerak secara konstan. Lalu gantry yang memiliki tabung sinar X dan detektor di dalamnya juga langsung menembak citranya dan mengambil. Nah, citra yang dihasilkan ada 3 sudut pandang, aksial, koronal, dan sagittal. Sampai sini ada yang mau ditanyakan adik-adik? Apakah materinya bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke, kalau bisa kita evaluasi sebentar. Jadi untuk pertanyaannya ada 5, kita jawab sama-sama aja. Untuk pertanyaan pertama, apa prinsip dasar kerja CT scan? Jawabannya 1, 2, 3, atau 4? Ada yang 2, ada yang 3. Lebih banyak yang 2 atau yang 3? 2. Jadi jawaban yang benar adalah yang 3. Oke, jadi hati-hati kalau kalian milih jawaban. Kemudian yang kedua, komponen utama dalam gantry CT scan yang berputar pada saat pencitraan. 1, 2, 3, 4. 3, oke, benar ya. Yang ketiga, keunggulan utama spiral CT atau helical CT dibanding CT konvensional adalah 1, 2, 3, 4. Oke, benar. Udah bisa semua ya, ini ya. Yang keempat, dalam MDCT semakin banyak jumlah baris detektor, maka 1, 2, 3, 4. 3, oke, benar. Dan yang terakhir, manakah berikut ini yang merupakan keuntungan klinis MDCT? 1, 2, 3, 4. 3, oke, benar semua. Jadi yang agak membingungkan cuma di nomor 1 tadi ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau begitu materinya akan kita akhiri. Kita akan tugas aja. Jadi kalian saya minta untuk mencari satu artikel ilmiah dari jurnal internasional bahasa Inggris ya. Jurnalnya antara tahun 2022 sampai 2025 dan harus terindeks Scopus atau Web of Science. Jurnalnya berupa original artikel bukan review, sehingga tugas kalian untuk kali ini adalah kalian harus mereview artikel tersebut. Saya lupa, jurnalnya harus membahas tentang CT scan, oke ya. Nanti dikumpulkan di Google Drive atau e-learning, atau nanti tugas ini akan saya share di grup WhatsApp ya. Oke, ada yang mau ditanyain tentang tugasnya? Cukup. Mungkin kita cukupkan materi hari ini. Terima kasih kepada adik-adik sudah berkenan datang di kuliah hari ini. Kalau saya ada salah kata, mohon maaf. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada kurang lebihnya, saya memohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.